Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh jumpa kembali dalam Manda GTM Klasis Makassar di penghujung tahun 2020. Kita bisa menjalani hidup dan kehidupan kita di tahun 2020 ini oleh karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita akan syukuri segala kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dengan bersama-sama kita akan merefleksikan firman-Nya lewat kesaksian Alkitab. Tetapi sebelumnya itu mari kita bersama satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Allah, layakkan dan berkati kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan sungguh akan menjadi perenungan yang indah dan akan menjadi pelita dalam menjalani kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih untuk pengasihan penyertaan-Mu dan berfirmanlah bagi kami semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita akan renungkan, refleksikan di akhir tahun 2020 saat ini adalah dari kitab Yosua pasal 1 ayat 6 sampai ayat 9 yang berbunyi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kalau kita bisa ada sampai detik ini, itu tidak lain karena kasih sayang Allah. Kalau kita bisa berjalan melewati hari demi hari, hingga kita berada di penghujung tahun 2020, itu juga karena kebaikan penyertaan Tuhan bagi kita. Beberapa jam ke depan, kita akan jalani untuk meninggalkan tahun 2020 dengan banyak kenangan dan tentu pengalaman hidup di dalamnya. Dan sesaat lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021, yang kita yakini sebagai tahun karunia anugerah Tuhan. Dan saat ini di hari terakhir di tahun 2020 saat ini, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yosua 1 ayat 6 sampai 9 yang akan menjadi pelita dalam memandu perjalanan hidup kita ketika nantinya kita menjalani hidup di tahun 2021 dan tentu tahun-tahun selanjutnya. Melalui bacaan kita hari ini Ibu Bapak, kita bisa melihat dan membaca bahwa setelah Musa mangkat, maka Tuhan memilih atau memanggil Yosua untuk memimpin bangsa Israel menuju dan menaklukkan orang-orang Kanaan, tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk menjadi milik pusaka mereka. Tuhan berjanji akan menyertai Yosua dan akan memberikan kemenangan bagi Yosua, tentu bersama-sama dengan umat Israel. Namun untuk mendapatkan kemenangan tersebut, maka ada beberapa hal yang harus nyata dalam hidup Yosua, yang menjadi perintah kehendak Allah bagi Yosua. Yaitu, pertama, Yosua harus memiliki iman yang kuat dan teguh. Dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9,
Iman yang kuat dan teguh muncul sebanyak 3 kali. Hati yang kuat dan teguh artinya tidak bimbang. Hati yang kuat dan teguh artinya tidak ragu-ragu. Hati yang kuat dan teguh artinya percaya penuh. Percaya penuh kepada Allah Tuhan yang memimpin umat Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang kuat tetapi ia tidak teguh, berarti ia masih bisa roboh. Sebaliknya, kalau ia teguh tetapi tidak kuat, ia juga masih bisa patah. Ini bisa kita ibaratkan dengan sebatang kayu. Walaupun sebatang kayu itu kuat, tetapi kalau ia tidak tertancap di tanah dengan baik, dengan dalam, dengan bagus, maka ia bisa roboh. Ia kuat tetapi tidak tertancap bagus, akhirnya ia tidak teguh, ia roboh. Sebaliknya, kalau sebatang kayu kuat dan juga teguh, tertancap dalam tanah dengan bagus juga, tetapi kalau kualitas kayu itu tidak bagus, mungkin di dalamnya sudah kosong karena dimakan rayap. Jangankan ditendang ibu bapak, 1 jari saja bisa jatuh, bisa ambruk, bisa patah kayu itu. Nah, karena itu, iman yang kuat dan teguh harus dimiliki oleh Yesua dan tentu kita semua dalam menjalani hidup ini. Karena itu saudara-saudara, yang mau dikatakan bagian pertama bacaan ini adalah, milikilah hati yang kuat dan teguh, yang tertancap, yang hidup berada di dalam Yesus Kristus. Karena Kristus adalah Immanuel yang akan selalu menyertai kita. Jangan ragu atau bimbang menjalani hidup ini. Dan percayakan hidupmu dalam Kristus, maka sukacita akan menjadi milik saudara dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, Yosua harus bertindak hati-hati dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Kata bertindak di sini menandakan harus ada aksi. Tidak pasif atau tidak hanya sekedar percaya saja. Asalkan percaya saja, tidak seperti itu. Atau hanya sekedar beriman saja, tidak. Harus ada tindakan. Harus disertai dengan perbuatan. Iman yang kuat dan teguh harus disertai dengan tindakan perbuatan yang positif. Tetapi tentunya tindakan atau perbuatan ini tidak asal bertindak, tidak asal berbuat, tetapi harus berhati-hati sesuai dengan bacaan kita. Artinya bertindak atau berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Agar tidak menyimpang dari firman Tuhan saudara-saudara, maka ayat 8 memberi kesaksian bagi kita, berbunyi, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Ketika kita berada terus hidup sesuai dengan firman Allah, maka tentunya kita pun akan jauh menyimpang dari kiri dan kanan atau hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Ini bisa kita ibaratkan kalau sekarang manusia berjalan tidak melihat alamat, dia bisa menggunakan GPS di ponsel pintarnya. GPS, Global Positioning System, yang akan memandu kita mencapai alamat yang dituju supaya tidak tersesat. Nah, tentunya ini juga menjadi nasihat bagi kita semua saudara-saudara. Sesuai dengan bunyi firman Tuhan hari ini, sesuatu yang indah. Ketika kita akan memasuki tahun 2021, meninggalkan tahun 2020. Memasuki tahun 2021 nantinya firman Tuhan ini mengajak kita. Semakin giat dan rajinlah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bisa bertindak hati-hati dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetapi akan berjalan baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua orang tentunya ingin beruntung dan berhasil. Sama dengan bacaan kita. Untuk beruntung dan berhasil dalam menjalani hidup ini atau menjalani kehidupan di tahun 2021 nantinya. Bacaan ini mengajak kita
melihat bahwa keberuntungan, keberhasilan bisa diperoleh bila kita memiliki hati yang kuat dan teguh, yang terus bertindak, berbuat, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku, selamat menyongsong tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menuntun kami dalam sepanjang kehidupan tahun 2020 dengan suka dan duka. Dan kami sekarang berada di penghujung tahun 2020 untuk kemudian akan menjalani hidup di tahun baru, tahun karunia Tuhan, tahun 2021. Berkati kami semua Bapa, sehingga hidup kami di tahun 2021, jemaat-Mu akan selalu mengalami damai dan sukacita, tetap beruntung, tetap berhasil di dalam nama Tuhan. Bapa, diberkatilah jemaat-Mu, hidup mereka akan bersukacita, selalu hidup sesuai dengan kehendak firman Allah. Kami berdoa bersyukur di dalam Yesus yang adalah Immanuel, menyertai kami semua hari lepas hari. Amin. Demikian ibadah kita, dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.